Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita menarik dari lembaga survei AIPO. Yang AIPO itu adalah Indonesian Political Opinion, yang direktur eksekutifnya adalah Dr. Deddy Kurniasyah. Beberapa bulan bahkan akhir tahun yang lalu kita sering petik dari hasil surveinya karena kita anggap orang ini kita belum tahu, setahu pengetahuan kita belum ada blok ke capres-capres yang lain. Dan apakah kali ini sudah ada bloknya? Apakah dia dibiayai kelompok Prabowo, Ganjar atau Anies, kita tidak tahu. Tetapi ada satu survei yang hasil surveinya berbeda jauh dengan survei umumnya yang selama ini ditampilkan, baik itu di Burhanuddin Muhtadi, kemudian ada Poltreking, kemudian ada LSI, kemudian SMRC, kemudian ada Yunarto Wijaya misalnya yang lain. Yunarto dan SMRC itu kan sudah bloknya ke Ganjar, itu sejak awal bahkan mereka boleh dikata sebagai pendukung dan menjadi konsultan politik, bahkan sudah kontrak. Demikian juga misalnya punya Burhanuddin Muhtadi, kemudian Poltreking dan LSI diduga di sana, di Prabowo Subianto. Karena itu ketika kelompok ini melakukan survei capres, maka kelompok Prabowo akan selalu menempatkan Prabowo selalu pertama. Kemudian demikian juga ketika SMRC atau Yunarto Wijaya melakukan survei capres, maka menempatkan Ganjar pertama. Nah, kali ini agak menarik saudara sekalian, walaupun masih menempatkan Prabowo di urutan pertama, tetapi Anies, sebagaimana dikemukakan beberapa lembaga survei yang mainstream, dikatakan setiap 2 minggu itu naik terus, dan pada posisi misalnya Poltreking itu ke angka 24%. Nah, ini sudah di angka 30% dan meninggalkan Ganjar di sekitar 2 atau 4 digit. Jadi ini sementara selisih dengan Prabowo sekitar 4 digit. Nah, saudara sekalian, yang hal ini dimuat di Kumparan News ya, tanggal 18 November 2023. Baiklah, kita berita tentang ini kita coba untuk membacakannya secara lengkap. Saudara, Lembaga Survei Indonesia Political Opinion atau AIPO merilis hasil survei elektabilitas calon presiden 2024. Capres Anies Baswedan melejit ke posisi kedua dalam survei yang dirilis Sabtu 18 November 2023. Dalam simulasi 3 nama capres, elektabilitas Prabowo Subianto meraih 37,5%, Anies Baswedan 32,7%, dan terakhir Ganjar Pranowo 28,3%. Jadi memang selisih dengan Anies ini sekitar 4 digit lebih ya dengan Ganjar. Survei AIPO tersebut berskala nasional berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 November 2023 dengan jumlah responden 1.400 orang dengan metode wawancara tatap muka dengan tingkat kesalahan margin error 2,5%, tingkat akurasi data 95% katanya. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multi-stage random sampling atau MRS atau pengambilan sampel bertingkat. Kemudian Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion AIPO Dr. Deddy Kurniasyah mengungkapkan penguatan elektabilitas capres Anies Baswedan akan berimbas kepada partai pengusung. Penguatan elektabilitas capres Anies Baswedan juga berimbas pada partai pengusung. PKB dan Nasdem turut mengalami peningkatan. Bahkan PKB berhasil menyeruak ke posisi ketiga yang biasa ditempati Golkar. Tutur Deddy Kurniasyah mengakhiri selanjutnya. Kemudian dikatakan selanjutnya bahwa menurut Deddy, ketokohan capres Anies Baswedan meyakinkan publik untuk dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya Anies Baswedan secara ketokohan berhasil meyakinkan publik. Semakin sering aktivitas pengenalan Anies pada publik terbukti mampu mengubah pilihan. Jika situasi ini terus berlangsung, maka peluang Anies menyalip Prabowo di putaran kedua bersamai atau bersama Prabowo di putaran kedua cukup besar. Ganjar dengan situasi yang justru
situasi yang ada justru kian tidak diperhitungkan meskipun selisih elektabilitas masih mungkin saling kejar. Dedi mengemukakan pengalaman Anies saat menghadapi Pilkada DKI Jakarta lalu menjadi bukti sahih bahwa elektabilitas dalam survei begitu dinamis. Terlebih Anies memiliki pengalaman di Pilkada DKI Jakarta di mana elektabilitas dalam survei begitu dinamis. Bahkan kemudian Anies berhasil mengubah pilihan publik dalam waktu tidak lebih dari beberapa bulan saja. Demikian kawan-kawan sekalian apa yang dikatakan oleh Deddy Kurniasah melalui lembaga surveinya, dan dia melakukan survei IPO setelah penetapan capres dan setelah pengambilan nomor urut capres cawapres. Saya kira saya kira tidak jauh, tidak lama, karena 2 hari setelah pemilihan nomor urut itu baru survei ini sudah berakhir, karena itu tidak berdampak dengan pengambilan nomor urut itu. Mungkin nanti ada survei berikutnya lagi. Tapi kita dengan catatan yang survei ini betul-betul survei bukan karena order. Cuma kita tidak tahu siapa yang biaya, apakah Prabowo yang biayai, apa Ganjar yang biaya, atau Anies yang biayai, kita tidak tahu ya tentang survei ini. Tetapi satu hal yang pasti bahwa survei ini ada ikatan, terlepas dari misalnya Burhanuddin Muhtadi maupun Tracking yang diduga bekerja sama sudah dengan grup Prabowo Subianto, dan tentunya pendananya dari sana. Beberapa survei mereka terakhir ini menunjukkan Anies mengalami peningkatan secara konsisten terus, walaupun sedikit tapi dia menanjak terus, dan ini masih ada 3 bulan ke depan. Kalau tren ini berlanjut terus, maka dapat diduga bahwa misalnya Anies terus naik seperti yang ini oleh Deddy Kurniasah melalui IPO ini, maka dapat diduga bahwa Anies bisa melampaui, menyalip Prabowo dan terus sampai bisa, sehingga dikatakan bahwa Anies bisa 1 putaran. Walaupun sekarang ini sudah digadang-gadang ke situ karena masing-masing memiliki memiliki internal datanya sendiri. Misalnya di grup Muhaimin maupun Anies, mereka tidak mau buka, walaupun sebagian orang mengatakan sebetulnya Anies itu sudah melampaui Prabowo Subianto. Dan Prabowo, kalau kita heran kenapa lembaga survei begitu ini ya, termasuk Kodari dan apakah, padahal kita tahu bahwa Prabowo ini rata-rata pendukung Prabowo ini sudah beralih ke Anies gitu ya. Misalnya PKS di Jawa Barat ya. Dulu dia kuat di Jawa Barat karena ada PKS-nya ya, kemudian DKI dan lain sebagainya. Dan sekarang ini banyak sudah orang-orang di Jawa Barat itu beralih ke Anies, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini kayak pesantren ya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur juga hal yang sama. Sehingga saya sebetulnya lebih berpikir kalau Ganjar kan masih sebagai kelompok nasionalis tentunya akan jauh lebih stabil dibandingkan Prabowo yang walaupun kelompok nasionalis tapi ditopang selama ini oleh misalnya oleh kelompok-kelompok Islam ya, pesantren-pesantren dan pesantren-pesantren Jawa Timur di mana bergabung PKB dengan Anies ini relatif Prabowo sudah hopeless. Tambah lagi dengan misalnya dulu Prabowo didukung pada 2019 ini didukung oleh kelompok-kelompok Islam termasuk 2014 yang tergabung terutama di dalam Istimewa Ulama. Nah, Istimewa Ulama hari ini juga kan sudah mengarah dukungannya kepada Anies Rashid Baswedan, bukan ke Prabowo, yang diduga mereka punya jaringan hampir mencapai 30-an juta pengikut. Jadi agak aneh kalau Prabowo selalu tempatkan di nomor 1, yang di polling sendiri Prabowo relatif jauh ya, justru Ganjar lebih tinggi dibanding, walaupun terjadi saling kejar mengejar dibanding Anies yang selalu konsisten kalau di polling selalu pemenangnya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya kira bisa jadi bahwa Deddy Kurniasah ini juga dibiayai oleh grup Prabowo Subianto dalam rangka melakukan survei ini. Tetapi dia menempatkan agak jujur, misalnya dilihat dari realitas kunjungan Anies dan Muhaimin konsultasi misalnya di Makassar, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sumatera, itu kan manusianya ada beberapa tempatnya diduga dengan jutaan orang hadir secara sukarela dan rata-rata ratusan ribu orang. Jadi dia ada match dengan kenyataan fakta dibanding misalnya survei-survei yang lain, dengan match juga dengan survei terkonfirmasi survei ini dengan survei dari
dari Australia beberapa bulan yang lalu dengan survei dari Prancis tentang Pilpres Indonesia, yang Prancis mengatakan ini tiga capres ini bersaing dalam satu, masih rata-rata selisihnya sangat tipis di antara mereka gitu loh. Nah, itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan ini oleh Deddy Kurniasah punya hasil survei ini. Jadi dapatlah kita bisa kita bisa membandingkan dan bisa mengkonfirmasi bahwa survei ini jauh lebih kualitasnya lebih baik, tingkat kejujurannya dibanding survei-survei seperti SMRC, Burhanuddin Muhtadi, Poltreking maupun yang lain-lain ya, apalagi LSI dan Kodari punya itu seakan-akan orang mengatakan lebih baik kita buang di sampah daripada misalnya baca lembaga survei seperti itu, karena itu banyak tingkat kebohongannya terlalu tinggi dan lebih pada upaya untuk membohongi publik, untuk menggiring opini. Nah, demikian kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kaitannya survei Pilpres yang dilakukan oleh Deddy Kurniasah melalui AIPO ini. Semoga menghibur dan ya paling tidak itu memicu semangat bagi mereka-mereka yang menjadi tim konsultasi dari capres-capres ini. Mudah-mudahan perjuangan kalian sukses, selalu sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.